Yuk kita maknai yang barusan kita lantunkan dengan khusyuk bersama ya. Jadi kalau dalam organisasi manusia, Kapolres itu bawahannya Kapolsek gitu ya, atasannya Kapolda kan gitu ya. Tapi kalau sama Allah itu asik. Jadi Allah itu begitu dekat sama kita sampai digambarkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Faktanya ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla. Jadi cukuplah Allah karena Allah yang mewakili aku dalam urusan-urusanku gitu ya. Jadi Allah itu wakil kita, lah wis ah, kurang ya apa. Sementara Allah menaruh kita sebagai wakil dia wakilnya Allah di bumi. Dari kita itu ya wakilnya Allah, Allah ya wakil kita. Itu hanya terjadi pada hubungan manusia dan Allah. Kalau dalam struktur keduniaan, atasan ya atasan, bawah ya bawahan. Tapi kalau dalam urusan nilai, urusan apa? Pemahaman, pemaknaan, maka Allah itu menyuruh kita jadi wakilnya di bumi itu. Khalifatullah fil ard ya. Tapi Allah sendiri adalah wakil kita lah wis. Jadi kalau ada hal-hal yang Anda tidak mampu mengurusi, tidak bisa menyelesaikan kan, ono masalah sing kowe iso ngatasi. Ono masalah sing kowe iso ora. Bisa ngatasi, mungkin juga tidak bisa. Ada masalah yang harus orang lain ikut mengatasi gitu ya. Ada masalahmu yang harus desa yang mengatasi, harus polisi yang mengatasi, harus pemerintah yang mengatasi gitu ya. Ada banyak masalah yang pemerintah, ulama, siapapun tidak bisa mengatasi. Ada ndak? Akeh toh? Misalnya gue jomblo sing gampang wae. Jomblo wae bupati ra iso ngatasi jomblomu kuwi. Upamane sing gampang ya. Padahal banyak sekali komplikasi masalah yang kita alami dan banyak hal yang manusia, apa pemerintah, apa orang berkuasa, apa konglomerat atau polisi, tentara, semua tidak bisa mengatasi. Maka Allah mewakili kita untuk mengatasi masalah yang kita alami itu gitu. Jadi Allah meletakkan diri sebagai wakil kita, itu kan luar biasa indahnya. Orang yang ampuh tapi indah ya. Allah meletakkan diri sebagai wakil kita, wali kita. Allah punya wali tapi Allah sendiri adalah wali kita. Itu satu struktur yang aneh, satu struktur dinamis yang sangat unik dan sangat indah. Apa saja yang kamu tidak bisa mengatasi, kamu tinggal bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kan gitu kan. Sebenarnya Gusti Allah sayang dan kami arek mayah tok. Tapi mergo ono sing gelem mayahan murni ya, ki murni gak ono aku gak duwe kepengin apa-apa lho, blas ya. Blas gak duwe kepengin apa-apa aku iki. Bojo wis cukup, situke wis ledeh aku. Ya situke wis ledeh ya. Aku gak kira duwe bojo akeh kaya Bung Karno gitu. Situ ae wis gak iso ngladeni ya ta. Engko telu pisan nek Bung Karno kan sambrek gitu. Aku gak kuat aku wis. Aku gak wani deh. Semua itu saya lakukan betul-betul ini semua aku gak kemin dadi apa-apa. Wong aku dadi ustaz gak gelem, kiai gak gelem, ulama gak gelem, lane gak diundang nang Pekanbaru wingi. Mergo aku gak gelem. Anjene mau aku. Wong kiai iku nek aku ngarani kiai iku lak nek ana Pak sampean donga, terus aku ngomong kiai. Akhir sesuk kiai. Sing donga iku sing kiai terus Pak Wakil Kapolres kiai terus diimbal-imbalno akhirnya dadi kiai. Kiai tadi kiai. Dalam antropologi yang lain di Jawa Timur tidak ada kiai yang ada yai. Yai Hasim, yai. Terus suatu hari ada yai Jawa Timur berdakwah ke Jawa Tengah. Kono wong tuwek diceluk ki. Ono yai tekan Jombang, oh kiai. Jadi aslinya yai. Itu versi kedua, versi pertama ya kiai kiai. Soalnya aku gak sampai iso ndonga rek. Aku gak sampai apal donga-donga gak apal. Aku pokoknya donga langsung apa isi hatiku. Kanjeng Nabi Muhammad gak tau donga kaya aku keperluannya berbeda. Jadi gak ada ajaran dari Rasulullah untuk berdoa seperti kita di Indonesia. Mungkin iki ono sambu, ono macam-macam. Oleh donga gak ono, hadis gak ono. Allahumma sambu, gak ono. Kan gitu kan ya. Jadi sepurane ya aku duduk mulane aku gak gelem dadi kiai iki mergo aku gak sampai iso ndonga Pak Yai nyuwun sewu, gak sampai apal. Dan saya lemah ingatan.
Aku iki gak tapi apal gitu. Nek ngolah iso, tapi nek apal gak iso aku iki. Angel aku apal iki. Jadi fadilah Allah kepada saya itu bukan menyimpan barang tapi mengolah barang, ngerti ya? Ono sing utek iku kok Gus Dur iku apal sembarang, kiai-kiai cilik di desa-desa Gus Dur apal. Aku gak. Aku kadang-kadang anakku sing nomor 2 iki lahir tanggal piro aku gak apal ya. Jadi aku tutuk dosa mergo utekku lemah itu ya. Apa meneh kono mamun jauh gak terus. Moh aku ngapalno. Apa angel-angel aku ngapalno dapurmu ya. Iya. Ngono ya Rek ya. Oke, jadi teman sekalian, sekarang kita minta kepada 3 kelompok untuk maju ke depan. Kalau sudah selesai, Mas Hilmi tolong dipanggil teman-teman 3 kelompok tadi. Mumpung ada Bapak Wakapolres dan ada semua Bapak pemimpin Dewan Salam, tolong didengarkan dan direspon atau dikritik atau dinilai. Monggo teman-teman. Penampilan dari yang 3 kelompok tadi. Juru bicaranya siapa ya, Mas Hilmi? Apa semua? Maju semua aja, Mas. Maju semua aja nanti terus bergilir. Naik langsung. Oke, nanti akan direspon oleh perwakilan dari Polres sama dari Pemda. Sama Bapak ada yang DPR juga, ada DPR. Jadi kita lengkap di sini. Ada DPR, ada Pemda, ada monggo. Polisian. Monggo. Ya, Mas Helmi. Ini bagian dari kewajiban kita malam hari ini. Kita mewajibkan diri untuk sinau, ngono ya. Karena Gusti Allah butuh awakmu sinau ta gak? Aku takon. Gusti Allah butuh awakmu sinau ta gak? Gak paten to? Bahkan sinau, bahkan goblok. Aku tetap Allah yang maha kuasa kan gitu kan. Allah itu enggak butuh kita sinau, enggak butuh kita sholat, enggak butuh kita apa-apa. Allah itu maha segala-galanya sehingga dia tidak membutuhkan apa saja. Gitu ya. Maka kalau kita sinau itu kita harus mewajibkan diri kita sendiri. Harus men-set up atau memformasi apa yang akan kita lakukan sendiri. Ini bagian dari akhir dari sinau bareng pada malam hari. Pak, setelah itu kita seneng-seneng. Ya setelah ini nanti direspon Bapak-bapak, terus kita seneng-seneng. Mari seneng-seneng gak apa-apa, joget-joget gak apa-apa. Nek kon macam-macam ono polisi gak repot kayak takon nunjuk. Iya, kali takon nunjuk. Karena polisi itu kalau dalam Jawa kuno namanya Jogo Werdi. Jogo itu menjaga, Werdi itu makna. Hidup itu supaya bermakna harus aman. Betul enggak, Pak? Maka kemudian dianggap polisi adalah menjaga keamanan. Sebenarnya intinya itu menjaga makna, menjaga arti. Supaya hidup itu berarti nek wong kon di desa gak aman, apa artine? Mangan gak enak, ngono saya. Mangan gak enak, duwe apa-apa kuwatir dicolong kan menjadi tidak bermakna hidup itu. Nah, Joko Werdi, polisi, bahkan juga tentara itu artinya adalah orang yang dibayar oleh negara untuk menjaga makna hidup dari rakyatnya. Kira-kira ngono iku lah artinya gitu ya. Oke. Mas Helmi tolong di moderatori mikrofon sudah. Yang kelompok 1, Mas Mam minta tolong mic-nya. Yang kelompok 2, 3 bisa pakai. Saya tanya dulu, yang mempresentasikan ini duduk apa berdiri? Ngadeg ya. Ini kedaulatan rakyat ya kudu taat kan ya. Lenggah mawon. Lenggah mawon. Ya nyangen dhewe. Mboten sopan. Kata sesepuh-sesepuh ten mriki. Ngene nek anjene longgo rada ngarep ngono ya. Nggih. Ah. Iku sih ono sing ngomong dieling sing tengah-tengah. Pak Kapolres gurung roh iku mang. Telat Pak Kapolres. Iku mang ono sing presentasi dari ono salam ngomong ya apa sih Mang? Tengah Mang. Dalan niku saking mriko sampai tutuk mriki niku sing enak mek tengah tok. Dek lali anjene sing enak sing tengah rek. Nek sikil karo ndas yo gak enak, sing enak sing tengah ya. Ngono Pak Mang. Mana? Gak percaya tuh nyuwun ya. Wong rabi kabeh kok sing didoleki. Ngono iku lho rek. Cerdas nek soal ngono-ngono iku Pak. Nek soal liyane goblok. Nek soal negara goblok. Tapi nek soal situ iku masyaallah. Wis cerdas, cangkeme cuwawaane pol. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kelompok Cipluan. Monggo silahkan Mbak, segera dimulai. Cipluan ya. Nama saya Homaria Ulfa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khomaria Ulfa dari Galengtung, Wonosalam, Pun Selatan, perbatasan dengan wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Langsung jawaban. Pertanyaan yang pertama, kalau memakai pandangan Jawa Gemah Ripah Loh Jinawi yang merupakan rahmat Allah di muka bumi, di antara 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, Wonosalam urutan keberapa? Hasil rembukan kami urutan pertama. Alasannya, semua ada di Wonosalam, dari mulai tanaman, gunung, sumber air melimpah, tempat wisatanya banyak, pemuda-pemudinya kreatif, banyak oleh-oleh dari mulai buah sampai hasil olahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pondok pesantrennya juga ada. Kelupaan. Yang kedua, kalau memakai angka, kira-kira dapat nilai berapa? Jawabannya, kalau 1 sampai 100, kita memilih angka 100. Kalau 1 sampai 1000, kita memilih angka 1000. Sebentar, Mas Helmi, pertanyaannya gimana tadi? Pertanyaannya adalah, kalau pakai sistem angka di sekolah, rasa syukur masyarakat Wonosalam dalam membarokahkan rahmat Allah itu nilainya berapa Wonosalam? Mang wis tak jelasno ya Mbak ya, sorry ya. Pak Wakawars ya. Jadi ada urutan kita tiap hari kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam, rahmat, barokah itu transformasi. Jadi pari dadekno beras, dadekno sego. Jadi ketika sampai ke sego itu barokah. Yang ditanyakan pada pertanyaan kedua adalah pengolahan rakyat Wonosalam selama ini terhadap rahmat Allah untuk jadi barokah bagi seluruh masyarakat Wonosalam itu nilainya piro, angkane piro. Nek satu sak karepmu, faktane sing kita tanyakan faktanya sejauh ini. Terbukti dengan adanya event sedekah desa seperti bancaan salak, bancaan manggis, bancaan apokat, wayangan, dan juga sedekah hasil bumi yang ditutup dengan kenduren durian yang merupakan event nasional. Internasional. Berarti kok kayak angka 100 gitu ya? Ya. Karena rasa syukurnya rakyat Wonosalam sangat maksimal gitu ya. Iya. Ngono ya. Ya wis gak apa-apa. Wong gurune kono ya toh. Wis alhamdulillah ya. Yang ketiga, sebagai patriot Wonosalam, apa cita-cita Anda tentang Wonosalam? Cita-cita kami bisa membangun SDM yang dimulai dari pemuda-pemudinya. Infrastruktur tertata dengan baik, jalan lebih lebar mulus, terus tiang-tiang kados pipi kula. Tempat wisata di Wonosalam menggunakan tenaga kerja lokal biar kita bisa menggarap kebun, tidak kerja keluar, mendapat income yang bertambah dan tidak menjual tanahnya. Oke. Aku interupsi sedikit ya. Nggih. SDM itu selama ini pengertiannya dipersempit toh. SDM itu sumber daya manusia. Tapi kan sing dimaksud itu apa rek? Profesionalitasnya, pintere nyambut gawe, pintere dagang, pintere golek duit ngono toh. Padahal kalau sumber daya manusia itu kan ono kualitasnya. Kelakuannya apik, manfaatnya gede gitu kan. Jadi SDM selama ini kan tidak ada urusan sama manfaat hidup toh. Gitu. Jadi SDM itu urusannya adalah kualitas Anda sebagai manusia, sebagai khalifatullah, sebagai insan gitu ya.
Jadi jangan dipersempit hanya ke kapitalisme dan industri, gitu kan. Jadi nek arek pinter nyambut gaya SDM tinggi ngono lho selama ini. Gak kabeh wong pinter nyambut gawe rek. Kayak Nabi Isa gak iso nyambut gawe. Mulane Nabi Isa iku karo malaikat Jibril oleh Allah dikirimi panganan bendino ibune iku. Bendino dikirimi panganan karo malaikat Jibril. Aku jane ndonga arek-arek sing gak iso nyambut gawe. Muga-muga ndek kamare bendino diparani malaikat Jibril. Ngaploki ndasmu. Jadi ada 3 macam rezeki ya. Rezeki yang berasal, yang dihasilkan dari jual beli, kamu bekerja, jual beli mandiri ya. Atau Anda jadi karyawan atau buruh, terus Anda dapat gaji. Jadi Anda, itu rezeki tingkat pertama. Tingkat kedua adalah Anda menjadi orang yang baik, orang yang bisa dipercaya, iso dititipi, maka Anda mbu ono air rezekine mergo kon iso dipercaya. Anda akan mendapatkan rezeki. Tidak min haitsu la yahtasib ya, tidak langsung tapi Anda selalu dapat rezeki gitu ya. Nomor 3 rezeki sing Nabi Siti Maryam mang sing langsung dikekno iku aku ndongakno arek Maryam ketoke melarat-melarat arek iki. Tak dongakno muga-muga malaikat Jibril teko bengi-bengi kon ditangokno dikaplok-plok. Gak nyambut gawe kon dapurmu ngono kan. Oke ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua dari jawaban Anda tadi itu apa namanya? Seluruh yang kita nilai dari kampung kita itu harus mengerti proporsinya. Endi sing urusane desa, endi sing urusane kecamatan, endi sing urusane kabupaten lurek ya. Dadi misalnya kon gak duwe dhuwit aja nyalano polisi. Ya. Nek urusan dalan kon aja nang Departemen Agama lah ngono. Jadi kita harus bukannya proporsi tapi juga skalanya. Jadi tadi saya bilang ada jalan yang skalanya desa itu urusan kabupaten. Ada yang antar kota itu urusan PU gitu Pak ya, provinsi ya. Jadi misalnya Pantura itu misalnya Pantura ya, teko Jakarta sampai Surabaya. Itu ada wilayah yang urusannya kabupaten masing-masing, ada yang urusannya pusat melalui PU gitu ya. Departemen Pekerjaan Umum gitu ya. Nah itu Anda jangan nyalahkan yang tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi sing Mbak Iko mang sing ngomong dalam tutuk kene sampai tujuan sing apik tengah sing enak tengah tok. Itu karena Pemdanya berpikiran bahwa sing enak anjane sing tengah. Mulane sing ditandani sikile cekeran gak apa-apa sing penting sing tengah tetap enak lah ngono. Enggak itu guyon deh ya. Tapi intinya gitu ya, oke. Tapi nggak sungkan kali tetangga sebelah. Tetangga sebelah kita Mojokerto bagus, Kediri juga bagus. Nah, bagus. Apa ini langsung dijawab oleh yang bersangkutan? Ayo Pak Danang, kepala Bapeda Jombang ya. Tepuk tangan Pak Danang dulu ya. Harus jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak Nun, mohon izin para sepuh, para yai, sederek sedaya. Pingine jenengan langsung kemawon nggih, Mbak Nun. Ini radi aneh, soalnya ibu-ibu niki njaluke dalane luwe ombo. Nggih. Dadi aneh nggih. Mulus kados pipine sinten, Bu? Nggih. Nggih, singkat kemawon nyuwun pandongane panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya kekarepan panjenengan, impian panjenengan, cita-cita panjenengan khususnya warga desa Galengdawa nggih, Galengdawa yang dipandegani Pak Lurah Wartomo ini nanti bisa menikmati barokai Gusti Allah ing bumi Wonosalam menika dalam bentuk yang satu sisi saja yaitu jalan yang lebih lebar. Sebenarnya barokahnya kan lebih banyak lagi, tapi yang diharapkan dari kabupaten mungkin itu dan insya Allah itu akan menjadi catatan kami Ibu untuk kedepannya. Pangestunipun kemawon
Mohon doanya sederek-sederek sedaya kemawon wonten ing Wonosalam mugi-mugi kami yang ada di kabupaten bisa mengijabahi, Gusti Allah bisa ngijabahi sedaya pandonga panjenengan. Mungkin kados ngaten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban umum, bukan jawaban Bapeda. Ini jawaban padingin rek, cik gurung ono duwike rek. Iki cik dianggarkan kira-kira 2 tahun meneh insyaallah Wonosalam beres ngono lho. Tapi wis mulai alhamdulillah ya. Jadi saya kira kita menunggu beliau konfirmasi ke ya Bapeda karo kabupaten ya. Nanti akan ada, jadi dari ini amanat dari rakyat Wonosalam adalah soal itu. Kita lihat perkiraannya bagaimana kira-kira gitu ya. Jadi dalan, penerangan, apa sih ini memang? Nek sinyal itu ya tinggal lobbynya Kabupaten Jombang, Bupati dengan Telkomsel Provinsi Jawa Timur. Iku jane lewat aku luwih gampang. Tapi mengaku kanthi tugas apa-apa ya. Aku ini pakai mek cinta awakmu ngono tok ya. I love you mek ngono tok. Tapi soal dalan ya urusan dhewe. Gitu. Dalan yo kudu enak, nek gak enak gak sida rabi lah. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Masih ada lagi. Menambahi yang nomor Ketiga, 3 tadi. iya. Sungai jangan sampai tercemar, sumber mata air tetap terjaga. Sangat bagus. Bapak dari Pemda Jombang ya, ada istilah yang sekarang kita kembangkan dari MAIA. Seluruh ilmu dan pengetahuan mengenai lingkungan hidup itu namanya ekologi. Ya. Sekarang kita menemukan ada yang lebih tinggi namanya ekosofi. Jadi jangan dipikir yang makhluk itu cuma manusia. Pohon juga makhluk Allah dan pohon punya kebijaksanaan sendiri. Semua pohon itu punya kearifan, semua alam itu punya kearifan. Jadi misalnya Merapi katanya meledos itu ngandani sik. Ono macan mudun, sak piturute ono ojo nyalah-nyalan sik ojo ono Mbah Petruk jare khurafat. Kon gak kenal nyocot ae. Gak kenal takon aku tak pedhokno kon gitu. Jadi semua itu ada asal usulnya misalnya jaran kepang mangan pari kok oreng-oreng syirik. Wis gak kei mangan sampai wonge mangan pari gitu. Gitu. Kudune lak kok kei sego bungkus ngono to, cek mangan sego lak ngono. Jadi kita itu kadang-kadang sing agama iku nemen oleh nyalah nalurnya itu nyalahno wong, syirik, kafir, khurafat, bid'ah sak piturute lho. Bid'ah ya apik kok. Sing elek iku bid'ah yang menimbulkan mudarat. Dari padi menjadi nasi itu bid'ah, kreativitas. Dari yang belum ada menjadi ada, gitu ya. Kayu dadi apa rek? Dadi meja, dadi kursi, lak ngono sih. Dan banyak sekali manusia itu butuh bid'ah, jadi butuh nek Allah jenenge Al-Khalaq itu orang pihak yang menciptakan apa saja terus menerus. Allah itu gak mek pisan tok rek. Jadi srengenge iku bendino terbit itu juga karena Allah itu Al-Khalaq, dan hanya Al-Khaliq. Ini Al-Khaliq itu jerat kun fayakun, tapi kalau Al-Khalaq itu adalah Allah yang secara dinamis menciptakan segala macam. Jadi memang udane karo Allah digawe esuk mang sampai sore ya. Saiki gak digawe udan ya. Iku Al-Khalaq, bukan Al-Khaliq. Nah Al-Khaliq Allah gawe udan. Tapi kholaknya adalah Allah nentokno jam saene udan bengine gak lak ngono. Masih apa mau udan kene ya gak masalah. Tetap itu dari Allah dan tetap kita terima dengan baik gitu. Jadi Pak Wakapolres ya. Udan arek-arek gak ngene nggrobokan udan terus kene gak ya tetep ngene iki arek-arek. Sak bayi-bayine barangnya dijak maian gendeng redokan. Bayi kok dijak udan-udan maian niku. Tapi mereka yakin bahwa setiap tetes hujan yang berasal dari kemauan Allah itu merupakan berkah bagi hidupnya. Mungkin bengiku masuk angin gitu ya, tapi menene ternyata ono berkah lah ngono. Ngono rek ya. Kamu husnudon sama Allah, selalu husnudon. Meyakini dengan cara sangka baik. Misalnya cecek tiba, ini bar nih.
Awakmu nek nganggo klenik Jawa, hurufat, waduh sial iki. Apes ngono ya. Oh gak, awakmu sugesti aja. Kun fayakun aja. Rezeki ngono ae. Ono cecek rezeki. Ngono ae wis, aja angel-angel, dridilen. Nek betal jemur kan nek ndukur tengen rezeki. Nek kiwa nisor bencana ngono ya. Gak wis pokoke sikatan nganggo takwa dan husnudzon kepada Allah. Rezeki ngono ae wis kok repot gitu ya. Tapi ya tetap ada batas dari husnudzon. Kita aja wis ndek bojo terus ketiban jejak bojo meneh ngono. Aja ngono rek. Jadi tetap dalam batas, dalam koridor kehendak Allah yang wajar untuk manusia ngono ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Ulfa. Oke. Siap kelompok 2 berarti? Iya, Ya, oke kelompok 2. monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taqiyuddin, perwakilan dari kelompok Duren, kelompok 2. Mohon maaf, saya tadi tidak mencatat pertanyaannya. Jadi langsung jawaban nggih, mboten napa. Nggih. Untuk yang pertama tadi, sepintas yang saya ingat pertanyaannya adalah kira-kira Wonosalam ini nomor urutan berapa? Kalau Se-Kabupaten Jombang. se-Kabupaten Jombang nggih. Nggih, se-Kabupaten Jombang. Kami setelah rembukan untuk jawaban yang pertama Wonosalam nomor 1. Karena banyak sumber daya alam yang dimiliki, hasil bumi yang melimpah, lokasi wisata yang sangat berpotensi. Kemudian jawaban yang kedua, kalau misalkan dinilai dengan angka keberkahan masyarakat Wonosalam mendapatkan nilai berapa? Kami hasil rembukannya nilainya 9. Karena banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti menjadikannya sebagai mata pencaharian, melakukan bancaan saat panen raya seperti acara pesta durian yang dilakukan tahunan sebagai bentuk syukur, kerukunan, dan kekompakan masyarakat. Kenapa 9? Karena masih ada beberapa potensi yang masih belum matang, jadi masih dalam bentuk cikal bakal. Jadi masih banyak sesuatu hal yang harus diolah lagi dan harus dimanfaatkan oleh masyarakat Wonosalam khususnya. Kemudian jawaban yang ketiga, sebagai patriot Wonosalam apa harapannya ke depannya? Jadi harapan kami adalah meningkatkan potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun tetap dengan kultur dan kearifan desa. Jadi kami berpikiran bahwasannya ujung tombak dari sebuah perubahan adalah pemuda dan pemudi. Jadi kami berharap pemuda-pemudi Wonosalam bisa menjadi pemuda-pemudi yang kuat dan berdaulat atas dirinya sendiri, tanpa terombang-ambing, tanpa menjadi boneka-boneka orang-orang dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Jadi kita bisa membangun Wonosalam dengan potensi yang ada, salah satunya dengan pemuda-pemudi, meningkatkan sumber daya manusia, sehingga potensi-potensi yang ada yang cikal bakal, yang di nomor 2 tadi belum terlaksana atau belum matang, bisa dimatangkan dengan sumber daya manusia yang baik, salah satunya dengan pendidikan, kemudian infrastruktur, waduh, karena ini jalannya berlubang, jadi juga omongnya belepotan. Ya memang agak susah ngomongnya, karena di jalan tadi perjalanan juga bergetar-getar, ya kan? Tapi memang jujur ini pengalaman pribadi sehari-hari jalan yang kita lewati memang agak susah, bukan? Dari selatan, utara, barat, timur sama kan? Tadi cuma tengah aja. Oh, okay. Jadi
Itu hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya Gus Plus. Yang menciptakan lagunya adalah yang termuda dari Gus Plus, tapi sekarang umurnya sudah 80 lebih, yaitu Yok Kuswoyo. Jadi saya sangat dekat dengan mereka. Saya yang ikut mengantarkan Yon Kuswoyo ke makamnya dan saya harus ikut ngombyongi upacaranya. Terus semua orang seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia menganggap Yok itu beragama Protestan atau Katolik, saya tidak tahu. Karena istrinya adalah orang Perancis. Aku takon, Mas Yok sampean niku Islam ta Katolik? Yok tidak menjawab, dia hanya mengirimkan lagu kepada saya yang isinya adalah Al-Fatihah. Jadi dia menerjemahkan Al-Fatihah itu dibikin lagu. Cuman Kiai Kanjeng belum menggarapnya aja. Jadi kono ojo gampang aran-aran karo sopo-sopo, karena Mas Yok itu ternyata adalah seorang kebatinan Muslim, artinya seorang Muslim yang metabolismenya itu lebih batiniah daripada syar'i gitu ya. Ya, iku bener tagak monggo Gusti Allah kok sing menilai karo sing nrimo tagak nrimo ngono ya. Terus nomor loro dari kelompok durian, aku jane nang Wonosalam jane rasa-rasen mergo gak arep duren. Aku ki sak dulur iku sing gelem duren mek siji loro, aku dulurku 15, Pak. Aku gak tahu mangan duren dan gak kuat aku. Ndelok mblenyeke wis gak kuat aku. Nek jus duren sik iso, tapi nek mangan duren iki gak iso aku. Apa sebabnya? Mergo aku biyen melarat. Wong melarat di desa Sumombito kono Menturo. Gak mungkin tuku duren. Pol iku ya juwet. Sawo ngono paling pol ya. Ya mungkin ciplukan sekali-sekali. Tapi gak tahu mangan duren. Jadi saya sampai sekolah di Gontor di Jogja itu juga tidak pernah makan duren. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah makan duren. Jadi kayak Kanjeng nek nang ndi ono pesta duren aku gak melok dhewe. Di Medan, di Kalimantan kita sering dibeliin duren kayak Kanjeng kabeh, aku gak mangan dhewe. Dadi aku jajane ketabek seneng aku rene iki mergo kene iki didik duren aku juga gak gelem duren tak niki gitu kan. Terus terakhir tolong dicatat Mas, dalam filosofi Jawa itu ada yang disebut cecikal, bebakal, tetinggal. Jadi ngerti cikalan ndak ya? Cikalan itu lah kelopo siji awal itu ya. Jadi hidup itu cecikal, terus gawin bebakal. Jadi misalnya kelopo wis kok parut, wis dadi es degan misalnya, dadi apa jangan sing rada lodeh misalnya itu ya, itu kan pakai santan. Jadi hidup itu harus bertahap dari cecikal, bebakal, supaya benar-benar ono sing kok tertinggal. Jadi cecikal, bebakal, tertinggal ngono ya. Itu filosofi Jawa yang luar biasa. Jadi setiap anak muda awakmu saiki wis kudu nemokno bebakal sih. Sebab awakmu wis oleh cecikal yang luar biasa di Wonosalam ini, gitu, luar biasa. Nah, meneh-meneh sing arek nom-nom saiki, meneh-meneh ninggal apa kon? Tertinggal gitu. Kudu jelas sing kok tinggal apa kon urip saunu suwene gak ninggal apa-apa, gak ninggal manfaat, gak ninggal warisan-warisan yang baik untuk desamu dan masyarakat berikut generasi muda berikutnya gitu loh. Benar ya? Oke, sekarang yang ketiga, kelompok yang ketiga. Oh, sebelah kiri lagi ya. Oke, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyado dari Wonosalam, Desa Wonosalam. Dalam pitutur Jawi Gemah Ripah Loh Jinawi, Wonosalam ini termasuk urutan yang keberapa dari satu Kabupaten Jombang. Saya menilai bahwasannya Wonosalam ini termasuk yang nomor 1. Tepuk tangan buat Wonosalam. Karena apa? Saya pengen cerita sedikit bahwasanya Wonosalam itu pengen dalam ketahanan pangan saja ya. Nguncalno gudie pohonnya apa namanya itu? Singkong. Ditancap saja itu sudah bisa menjadi sayur dan bisa juga buat tetangga-tetangga gitu.
Untuk yang lain-lain juga bisa. Yang nomor 2 yaitu dalam sistem penilaian sekolah, jika 1 sampai 100 Wonosalam ini termasuk nomor dapat nilai berapa dalam rasa syukurnya. Saya menilai bahwasanya Wonosalam ini rasa syukurnya 99. Karena apa? Saya meskipun di Wonosalam nggak punya lahan buat menanam, nggak punya pohon, tapi saya bisa merasakan buah itu secara gratis karena punya tetangga-tetangga yang baik itu. Tepuk tangan buat Wonosalam itu. Meskipun saya nggak punya pohon durian, tapi saya bisa merasakan durian. Meskipun nggak punya pohon-pohon yang lain itu tetap bisa merasakan. Karena rasa syukur tetangga itu meskipun panen nggak langsung dijual, tapi disisakan buat dikasihkan ke tetangga. Menurutku itu sangat luar biasa. Dan mungkin di kota sangat susah ditemukan itu. Nah, untuk yang ketiga, sebagai patriot di Wonosalam, saya nggak bisa tinggi-tinggi, cita-citanya saya sebagai, mohon maaf, saya sebagai guru sekolah dasar, saya cuma bercita-cita, saya pengen terus mengajar kepada peserta didik saya itu menanamkan pembiasaan yang baik setiap harinya. Saya nggak bisa, kalau protes masalah pembangunan, saya pengen jalannya baik, masa saya harus datang ke Bapeda untuk berdemo, kan nggak mungkin, kan gitu ya. Saya cita-citanya melalui peserta didik saya, mungkin dari hal kecil itu saya bisa mendidik anak-anak saya menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Jadi nek zaman biyen kan ketika Indonesia mulai teknologi, mulai kemajuan, omah gedek dadi omah gedong gitu. Terus ono omah tingkat, mari ngono sampai kemudian ono dari melaku terus duwe sepeda, terus duwe motor, duwe mobil sak piturute ya. Dari warung duwe restoran, duwe mall sak piturute ya. Itu kan akhirnya yang ditinggalkan itu namanya desa. Jadi nek ono arek gak tepat disebut desa. Bahkan ada kata-kata di Jombang desit, ngono to. Desit. Nah, saiki aku takon. Lha saiki sing punya kesadaran hidup yang lebih mendasar, yang lebih tinggi itu wong desa atau wong kutha? Orang desa. Orang desa. Dadi saiki nek ono wong gak tepak kutha. Ngono ya? Kuti. Karena desa lebih, kalau dalam filosofi yang tadi ya, desa sudah mawa cara, mergo wis sinau, wis pengalaman berabad-abad lamanya, sementara kutha itu baru belum sampai 100 tahun gitu ya. Madinah, kalau bahasa Arabnya Madinah itu baru belum lama. Jadi biyen Jakarta disebut kampung besar, belum jadi kota. Akhirnya mergo desa itu dianggap lambang dari masa silam, lainnya ono arek gak tepat disebut desa, desit ngono ya. Nah, saiki diwalik rek, karena desa itu masa depan gitu ya. Kita makanya judulnya awalnya desa itu masa depan. Duh. Ekosofi tadi itu adalah kesadaran bahwa kon iku nek ngerusak alam. Anda tahu yang ngerusak alam tuh orang desa apa orang kota? Sing ngerusak alam. Sing ngentekno batu bara, sing ngentekno alas nek Kalimantan iku wong kutha ta wong desa? Wong kutha gitu kan, sing ngerusak alam. Aku takon nek alam rusak, tandus, dadi padang pasir, sing bongko sapa? Menungsone kita mboten. Menungsone dadi kon aja ngrusak alam mergo alam ku cacakmu. Sadurunge ana menungsa wis ana alam, dadi alam cacakmu dadi dulur barepmu jenenge Nur Muhammad. Mari dari Muhammad Allah bikin kumparan ke arah kanan, kemudian menjadi alam semesta, menjadi ruang dan waktu, kemudian Allah bikin malaikat, bikin jin dan manusia. Dari jin ada yang jadi malaikat, manusia juga ada yang jadi malaikat. Awakmu bisa jadi malaikat, asal Anda menjalani yaf'alu ma yu'marun. Awakmu roh iblis itu kan jin. Iblis itu dulu jin, kemudian daftar jadi malaikat. Di malaikat itu bukan makhluk, malaikat itu adalah fungsionaris, jabatan. Malaikat itu artinya kepanjangan tangan dari kekuasaan Allah. Tool of the God's authority gitu ya. Jadi awakmu bisa jadi malaikat. Dan akeh malaikat di antara manusia ya ono. Cuman awakmu gak gelem ngakoni. Kudune sing gawe ngene iki lak DPRD. Sing gawe ngene iki lah. DPRD gitu ya. Terus
polisi melok nimbrung, tentara melok gak apa-apa untuk bidang masing-masing. Tapi kan kudune DPRD yang perwakilan rakyat itu yang bikin silaturahmi, sinau bareng dengan rakyat sehingga bisa menyerap apa yang dimaui rakyat, yang dibutuhkan rakyat. Ngono kudune ya. Tapi gak apa-apa wis. Jadi kita itu gharib, kita itu teman-temannya itu gharib, terasing, alienated kalau bahasa Inggrisnya, alienated, jadi terasing. Tapi gak apa-apa, terasing di antara manusia karena Rasulullah mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dari keterasingan dan dia akan kembali ke keterasingan dan keterasingan berikutnya. Tetapi Rasulullah mengatakan beruntunglah orang yang terasing. Sebab terasing itu punya jarak. Nek awakmu kepingin delok iki apa kan kudu ngene rek. Nek ngene gak iso kan. Iya. Ya ta gak? Jadi jarak itu penting. Jadi saya itu berjarak dengan Indonesia, berjarak dengan masyarakat. Mergo aku kepingin delok secara jernih. Dan harus ada spektrum yang tepat untuk delok iku. Ojo kadoan sok kidekan lak ngono. Itu namanya jarak itu ya. Nah, jadi teman sekalian, arek-arek maknya ojo kita kan ndak bikin ormas, Pak. Kita ndak boleh jadi kelompok toriko saja ndak boleh kok. Kita ndak bikin kelompok apa-apa. Pokoknya ini software tok. Sebab maknya iki ndek pangananku mek uyahe. Maknya itu nyedepno Indonesia dan saya bersumpah bahwa selama ini nyun sewu kalau kita tidak jadi peernya Indonesia sudah ada jebol-jebol di sebelah tempat. Dan saya menyelamatkan Indonesia dalam tanda petik ya. Karena nek gak ono pir itu jeglong-jeglong dua karu-karuan. Anda tunggu aja nanti kalau ada apa-apa kok aku sing dijaluk dadi pir. Sing kudu mendamaikan niku karo iki termasuk Sampit dan Madura, gitu termasuk Tulang Bawang, termasuk Gedung Ombo. Semua itu nek gak tak piri. Nek aku gak dadi pir iku wis jedak-jedak gak karu-karuan, mesti tabrakan gak karu-karuan. Alhamdulillah Kiai Kanjeng saya keliling Kalimantan untuk melokalisir perang Madura Kalimantan dan saya ketemu sama kepala-kepala suku Dayak di berbagai tempat. Termasuk runding sama kepala-kepala orang Madura di sana gitu. Dan aku rundingan teman, aku di lapangan Pak, dan kita perjalanan dari kabupaten-kabupaten di lapangan tuh dikawal tentara dan polisi Pak, ceklak ngono iku. Padahal itu basis Kiai Kanjeng itu bapakne Madura, ibune Kalimantan. Apa kualik ya? Jadi yoyok bingung, sing ngebas bingung. Mergo iki Madura kali dipateni wong Dayak padahal dia bapake Madura, ibune Dayak. Jadi sing menang bapakne ta ibune ngono. Dadi yoyok iku sepanjang kita keliling Kalimantan pucet raine. Pucet raine terus jijit yang drum ya itu juga waktu di Sanggau itu kesantet yang gelimpang deh gitu. Dan seterusnya ya. Jadi saya teman-teman sekalian saya bukan tokoh. Aku mek mbahmu lah ngono. Dan saya tidak apa-apa, ndak jadi tokoh ndak apa-apa. Wes akeh toko kok aku lapor dadi toko meneh. Jadi saya ndak ada masalah. Yang saya masalah adalah ilam yakun alayya ghadabun fala ubali. Kalau selama Allah ndak marah kepada saya, liya-liyane tak terima gak apa-apa, sak karep-karepmu. Kon ngakoni aku ya alhamdulillah, kon gak ngakoni aku ya alhamdulillah. Saya tetap alhamdulillah ngono ya. Termasuk kesini janjane aku nek kepethuk panitia terus diambung tanganku bingung dhewe sing kok ambungku sapa. Aku gak cocok kok ambung, tak terusno nang Kanjeng Nabi ya rek ngono. Saya kalau di Makian dulu ada antri salaman dekep aku itu Pak. Sampean gurung ngalami Pak ya. Dadi aku antri ku 2 jam Pak arek-arek iku gamek salaman tok ndwekep mari ngono ngambungi aku karo-karuan. Iya kok ambune gak lebus ngono. Gitu. Ngambungi aku gitu. Terus ya lebus perengus tapi tak terima kabeh. Karena menurut Allah orang yang menjalankan ibadah itu bau mulutnya sama dengan bau surga toh. Tapi nek kon swarga perengus temen ngono ya gak gelem kan mlebu ya. Terus ada yang sampai Pak, gak terima salaman Pak, njaluk dipeluk. Dan kalau saya dipeluk, saya peluk dia. Gak mungkin saya tanganku tak jokno ngene cek diambung gak, areke mesti tak dekep. Ono meneh sing njaluk diketak Pak. Cak ketak. Tuak. Ono yang ditabok to, pak tak tabok. Tapi bismillah sih aku. Muga-muga Allah menitipkan berkah dari tabokanku iku ngono lho ya. Lah ngono sih ya. Ono sing njaluk diidoni Pak. Sing medeni. Dadi antri terus begitu ngarep ngene ya.
Ya repot aku, Pak. Ya apa iki? Akhirnya aku sampai hari ini belum tega. Jadi akhirnya minta jupukno ini tak lebokno. Ya apa? Jadi jangan dipikir saya bangga. Nek soal bangga gak, Rek. Aku gak mikir awakku, aku mikir awakmu. Jadi nek kowe ndek hajat sehingga kamu berpendapat nek salaman karo aku iso ngalap berkah. Aku gak ndek berkah, sing ndek berkah Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi. Jadi saya akan bilang iki sing keambung tangane Kanjeng Nabi ya duduk aku ya. Iki idune Kanjeng Nabi ya. Dadi meskipun Kanjeng Nabi ya mungkin kon iku ngawur ae nun. Ngaku-ngaku iduku wal kon dhewe sing idu ngono. Iki nyuwun sepura ngancen arek gatel kabeh ngono iki. Tapi ngerti maksud saya? Saya tidak berani ngedeni. Jadi aku ini gak wani, kan Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautun nabi. Ojo suaramu ojo luweh dukur timbang Kanjeng Nabi, ojo luweh banter timbang Kanjeng Nabi. Jadi saya tidak berani, Allah takbir. Gak wani aku, Pak. Takbir, ono apa takbir meneng-meneng. Kudu ono kalimat thayyibah itu kan disusun oleh Allah sedemikian rupa dan kamu harus berijtihad. Ono apa kok kon astagfirullah? Ono apa kok kon subhanallah? Ono apa kok kon Allahu akbar? Meneng-meneng Allahu akbar, malaikat kuwaget. Sopo ini? Sopo ini? Kon ditutuk dhewe apa kon? Jadi Allahu akbar itu kan puncak dari kalimat thayyibah ya. Dasarnya la ilaha illallah, terus meneng astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Puncaknya Allahu akbar itu puncak ketakjuban kita kepada Allah. Maka kalau engkau menemukan sesuatu yang mentakjubkan sing jos gitu, jos temen dek atimu, wah iki jos temen iki Allahu akbar lah ngono. Ojo demo terus takbir, Allahu akbar. Ono apa he? Malaikat bengok kapok kon kok. Soalnya aku iki pengasuhku iki malaikat Israfil. Engko nek aku njaluk temen Pak Israfil. Nek arek-arek takbir sampean apa sampean sebul trompet sampean bawanter. Takbir Allahu akbar tot modar kan. Nah, ya. Saya ngomong ini supaya nalar, supaya didunungke, supaya rasional, supaya semua itu bisa dijawab dengan akal sehat. Meskipun tetap ada hal-hal yang harus kita jawab dengan cinta dan iman gitu ya. Ya. Jadi itu saya bedakan Pak Cinta. Ada hal-hal yang kamu harus perlakukan secara iman, ada yang secara ilmu. Nek sing soal ilmu, dolek nganggo ilmu, tapi ojo dolek nganggo iman. Nek sing soal iman, itu jangan cari dengan ilmu. Sampai gak mungkin dolek malaikat secara ilmu. Penelitian, survei. Gendeng ta? Wong kon iku gendruwo gak iso survei ngono. Kon gendruwo gak ero, wewe gombel gak ero, sundel bolong gak ero, glundung pringis gak ero, banaspati kon gak ero, apa meneh malaikat karo jin ngono. Makanya saya itu sama jin itu penuh kasih sayang, nyun sewu ya. Karena jin punya kesempatan yang sama dengan kita mengabdi kepada Allah, sembahyang ngadep kiblat nang Mekah bareng dan seterusnya. Jadi saya bikin drama kemarin Pak, yang kemarin kita pentaskan di Pemda Surabaya di Tugu Pahlawan itu, saya bikin drama Wali Raja sebelumnya melungsungi itu 92 pemain, namanya semua saya ambilkan dari nama jin Pak. Pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang kebetulan saya wakili terkait bagaimana Wonosalam ini kok nggak maju-maju jalannya begitu ya kira-kira. Saya akan cerita walaupun tidak lama tapi insya Allah memuaskan. Nyun sewu, nama saya Ahmad Tohari, Mbah Nun. Tapi saya seneng panggil Cak aja kira-kira biar awet muda guru kita. Hari ini DPRD sedang membahas tentang KUA, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran untuk APBD tahun 2023. Agak keren sedikit, saya ngomong undang-undang. Menurut Permendagri 84 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023, di situ diamanahkan bahwa membangun jalan infrastruktur jumlahnya harus 20% dari APBD kita. Nah, APBD kita berapa Pak Tohari? APBD kita yang kemarin diajukan oleh Bupati
pada sidang paripurna di DPR 3 minggu yang lalu, jadi bulan September, Bupati mengajukan anggaran APBD tahun 2023 sebanyak 2.846 miliar. Kalau 20%-nya berarti sekitar 170 miliar harus untuk membangun jalan, bangun infrastruktur, bangunan, saluran air dan lain-lain. Jujur saya katakan di sini, Pak Danang sebagai Ketua Bapeda, 2 minggu yang lalu kita panggil ke DPR, khususnya ke Komisi C, saya mengingatkan Pak Danang, menurut amanah Undang-Undang Permendagri 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran APBD tahun 2023 itu, Anda harus membangun Wonosalam ini, membangun 21 kecamatan ini dengan minimal 170 miliar. Saya bilang sama Pak Danang, ini serius. Pak Danang sebagai Ketua Bapeda akan kita backup di DPRD, ajukan anggaran yang sejumlah 170 miliar itu untuk bangun jalan. Jadi nyuwun sewu, Mbah Nun, insya Allah kalau saya bilang Wonosalam itu begini dalam bahasa Arabnya, inna hatihi jannah, sesungguhnya surga ini ya Wonosalam ini. Bahasa Arabnya begitu, inna hatihi jannah. Jadi ini surga ini ya Wonosalam ini. Tadi disampaikan mbaknya ada macam-macam potensi di sini. Dan saya sebagai wakil panjenengan semuanya, prinsip saya gini, khairunas anfa'uhum linas. Saya jadi anggota DPR ini harus bermanfaat untuk semua yang mewakili saya, yang saya wakili. Jadi Wonosalam ini insya Allah akan kita bangun Pak, jangan khawatir. Cita-cita saya yang sudah saya sampaikan kepada 9 desa di Wonosalam, kita akan bangun mulai Galengdowo sampai Jabung Pak. Jabung tahu ya Pak ya? Jadi nanti ada ring road itu, kalau kita jalan dari Mojokerto jalannya bagus, kemudian sampai Jabung, geronjal-geronjal sampai ke Carangwulung, insya Allah nanti akan bagus Pak. Saya bilang sama Bapeda, kalau duit 2.846 itu tidak cukup, saya bantu cari bantuan DAK di Jakarta. Saya bantu cari bantuan BK Provinsi. Ada beliau, saya ngomong begitu di DPR. Jadi tidak hanya APBD saja kita bisa membangun Wonosalam, kita bisa minta bantuan ke Jakarta lewat rekomendasi DPRD. Kira-kira itu. Jadi walaupun bukan alat pemuas, tapi insya Allah jawaban saya memuaskan. Karena saya konsentrasi Wonosalam harus betul-betul inna hatihi jannah, menjadi surga buat orang Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya secara waktu juga membumi Pak, itu kira-kira kapan nih Pak? Siap. Saya pastikan. Jadi gini, besok Senin, hari ini tanggal berapa? Hari ini 15, boleh direkam boleh. Hari ini tanggal 15, Sabtu tanggal 16, Minggu tanggal 17, 18 kita sidang paripurna. Betul Pak Danang ya? Besok Senin tanggal 18 kita sidang paripurna, Bupati menjawab pertanyaan-pertanyaan DPRD. Pertanyaannya apa DPRD? Kapan Bupati membangun? Karena DPR itu tugasnya mengawasi, menganggarkan, kemudian memberikan peraturannya, memberikan undang-undangnya. Nah kita sudah dianggarkan kok nggak dilaksanakan. Saya akan meminta dukungan seluruh kepala desa, 9 desa di Wonosalam ini, setuju ya? Agar tahun 2023 kita akan sidang anggaran, ada alokasi yang saya sebutkan tadi 170 miliar, setidaknya 10%-nya buat di Wonosalam. 20% nanti buat Wonosalam. Dan saya tidak hanya berani di sini, Mbah Nun, saya juga berani di panggung. Jadi kalau saya pidato di DPR, ada bupati tolong dibangun. Kesempatan Ibu tinggal 1 tahun, karena tahun 2023 Ibu lengser. Kalau Ibu tidak bisa melaksanakan, menyelesaikan visi misi dalam pemilu Bupati tahun 2018, berarti Ibu tidak berhasil membangun Kabupaten Jombang ini. Saya beri kesempatan 1 tahun. Saya sampaikan kepada Pak Beda, kesempatannya
hanya 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun bupati bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh DPR, termasuk di sini karena ini dapil saya, berarti saya mementingkan dapil ini. Kalau dapil-dapil lain ya biar DPRD yang lain yang memikirkannya. Saya memikirkan Wonosalam ini. Supaya yang tadi saya sebutkan 170 miliar, ada sebagian besar yang untuk membangun Wonosalam. Jadi rapatnya besok Senin, Mbah Nun. Terima kasih. Ya, jadi Senin bengi sampean gawe kenduren di omah sampean. Untuk melaporkan hasil sidang pleno tadi, insya Allah ya Raya. Soalnya ada presiden nasional yang membuat saya mengatakan kira-kira kapan nih Bang. Mergo jangankan di Undang-Undang Dasar, di teks proklamasi aja ada gitunya. Anda ingat kalimat hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iku yang bojok iku. Lah proklamasinya bojok. Jadi sangat punya kemungkinan, tapi itulah sebabnya Indonesia itu akan maju oleh kabupaten-kabupaten, tidak maju oleh pemerintah pusat. Anggar pemerintah pusat gak ngeribui kabupaten, insya Allah Indonesia maju kabeh. Artinya itu yang saya sebut tadi, Wonosalam harus kabupaten harus mensupport orang desa-desa di kabupatennya, termasuk Wonosalam, dari intervensi di atas. Kadang-kadang peraturan dari atas itu kan gak cocok, misalnya undang-undang desa gak cocok karo kondisi desa gitu ya. Jadi sampean itu wakilnya rakyat, sampean bukan anak buahnya Jakarta, gitu ya, bukan anak buahnya Jakarta. Kalau DPR dan Pemdanya bersikap bahwa pemerintah kabupaten itu adalah pelindungnya rakyat kabupaten, bukan anak buahnya gubernur dan menteri dan presiden, maka insya Allah Indonesia akan gemah ripah Jinawi, toto tentrem Kertora Harjo dari kabupaten-kabupaten. Dan saya makanya keliling itu aku gak tahu, aku munggah aku pisan pindo rek, tapi sing hampir tiap hari itu di kabupaten-kabupaten. Jadi saya ketemu sama Pak Kapolres, Kapolsek dan Ramil sak piturute. Sing sambo-sambo gak urusan aku. Aku urusan karo sing nisor-nisor gitu ya. Karena yang konkret adalah kabupaten. Saya sudah ngomong sejak 10 tahun yang lalu kira-kira. Yang konkret itu kabupaten, sebab masih bisa kontrol satu sama lain. Bahkan ini bisa ketemu rakyatnya langsung dan beliau terang-terangan memang mewakili Anda semua, dapilnya dapil Wonosalam gitu kan. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Mulane sinau bernegara, makanya kurikulum di sekolah itu kalau ada pelajaran bernegara, bukan kewarganegaraan. Pelajaran bernegara itu berarti satu sistem pengelolaan, satu pengorganisasian sebuah wilayah yang ada rakyatnya, ada pemerintahnya. Itu dijelaskan di dalam mata pelajaran itu. Sampai sekarang kan tidak ada. Yang ada kan kewarganegaraan karo nek biyen apa biyen jenenge? BMP. Ya. Apa meneh Pancasila, kekamban Pancasila itu. Wah, wis boleh karu-karuan dengan mudah dimanipulasi. Jari ketuhanannya Maha Esa. Gusti Allah wingi titip takon arek-arek di negara gunung. Napa Gusti? Iku sing disembah iku Tuhan apa ketuhanan? Tuhan apa ketuhanan? Ketuhanan itu kan sifatnya tok. Padha karo putih tak keputihan. Gitu kan. Kenapa enggak Tuhan yang Maha Esa? Kok ketuhanan yang Maha Esa? Jadi yang diambil itu masternya, bukan failnya kan gitu. Itu aja sudah menjadikan kekhusukan berpancasila itu menjadi tidak akurat gitu loh. Terus Pancasila dipertentangkan dengan Islam kadang-kadang itu ya. Saiki iki tak kandhani ya. Islam sudah tidak menjadi musuhnya Amerika. Jadi tidak ada masalah kalau jadi orang Islam. Itu musuhnya Amerika. Ya. Dan tolong di Pulau Jawa dan di Indonesia, Islam itu bukan musuhnya Jawa. Islam karo Jawa itu tumbuh ketemu tutup. Itu jodoh. Nek wong Jawa sing beragama Islam, lihat zaman Sunan sampai sekarang kan tidak ada bentrok-bentrok seperti di Cordova di zaman Muawiyah atau pasca Nabi itu ya, pasca Khulafaur Rasyidin ya. Islam di Indonesia itu masuk secara mulus, ikhlas, legolilo,
dan dipeluk secara habis-habisan. Gak ono wong Indonesia sing gak menyadari ketuhanan. Jadi di Indonesia itu masih tukang becak, masih wong tani cilik, buruh tani, masih kuli, itu anaknya diburui bab Gusti Allah ya tak. Jadi keilahiannya bangsa Indonesia itu sampai nisor itu sip gitu. Jadi Indonesia adalah bangsa yang paling religius, paling ilahiyah. Itu makanya aja ngelawan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu gak mate gitu kan. Ngomong BBM ditantang, endi jare munggah gak munggah-munggah ngono arek-arek itu. Dan seterusnya ya. Jadi krisis macam-macam juga punya daya tahan yang luar biasa. Covid itu sing mati gak sepadan dengan jumlah penduduk Pak. Anda lihat di luar negeri, di Thailand, di Malaysia, di Inggris, di Spanyol, di Cina sendiri, di Amerika, jumlah yang terpapar Covid dibanding di Indonesia kan kini gak ono wong dalan-dalan gemeledak gak ono. Di Cina itu geledakan isu-isu di dalan ono wong geledak kena Covid itu. Kini gak ono. Kini geledak golek barang tengah itu mang paling. Gitu ya. Arek-arek gak geledak. Covid itu ya pancet ae arek ono Covid ya. Ya pancet ae. Pancet ae. Padang bulan yo gak leren toh. Terus yo gak ono sing maskeran, gak ono sing alasannya pokoknya los pokoknya. Sampai Pak Kapolres saya minta datang ke Menturo Pak untuk dialog langsung sama jamaah kok kon gak ono sing maskeran. Gak ono sing gawe tadah healer. Wadah healer nek ngiler iku tidak. Ngono ya. Akhirnya Pak Kapolres waktu itu mengatakan, ya udah kalau padang bulan silahkan aja. Gitu kok. Nyun sewu ya, bilang begitu ya, ada rekamannya ya. Sudah terserah kalau padang bulan terserah aja. Karena faktanya tidak ada klaster yang muncul di Menturo, Sumombito tidak ada. Artinya arek-arek ini ya, lo kan kita itu punya kekayaan, apalagi Wonosalam ya, punya kekayaan alam yang menciptakan, yang membangun cara hidup kita berbeda dengan orang di luar negeri. Kini rempah-rempah sak embrek, sembuarang ono. Dan di antara macam-macam tanduran tanaman, akar-akaran, daun-daunan, buah-buahan itu pasti ada yang bisa untuk mengantisipasi COVID. Tapi itu tidak diteliti oleh para dokter. Dokter ini isone niru WHO, nganut karo WHO gitu ya, gitu kan. Jadi kita tidak mengadakan penelitian. Nek wong Jawa iku lha biyen aku selama aku di SD iku aku ngombe di sawah kok. Puwegel awan-awan ngono nyabrang sebani iku lewat sawah sing galeng dawa iku. Aku ya gumun desa galeng dawa Pak ya. Mosok ana sing galeng sing ndek iku. Ya galeng mesti dawa ya. Sepanjang sawahnya itu kan. Aku nek ngombe ya langsung ngokop ngene. Dan saya nulis puisi itu gara-gara saya melihat kambing di pinggir sawah itu ngokop banyu sawah itu. Utawa nek gak koper yang di Menturo mampir omahe Gukbi nimbo langsung ngene ngokop. Saiki jajal nek wani kon. Nek kon duwe daya Amerika nang rene. Wong Korea rene, jak nang sawah utawa nang sumurmu gak anu banyu langsung teko sumur, langsung masuk rumah sakit. Ya ta, kita gak. Lah arek kene gak masalah wong kon iku ya Covid iku kok. Sing Covid jane ndasmu iku dhewe kan gitu. Dapuramu iku gitu loh. Iya. Jadi itu saya mengatakan itu dengan optimisme Pak. Karena memang tidak diteliti sih. Semua ilmu kedokteran itu kan berdasar di dunia ini kan berdasarkan penelitian terhadap manusia yang belum tentu Indonesia. Indonesia punya gaya hidup sendiri, punya cara hidup sendiri, punya daya tahan sendiri, punya imunitas jenis sendiri, punya antropologi sendiri, punya kebiasaan habit sendiri gitu ya. Dan itu tidak pernah diteliti oleh WHO, oleh World Health Organization itu tidak pernah diteliti. ID juga tidak pernah meneliti. Jadi pokoknya sembarang kudu melok barat ngono. Lu wong barat iki gak tau mangan rujak cingur blas wis. Sitok gak ono, Pak. Wong barat iki gak ero tahu petis gak ero, rujak cingur gak ero, lontong balap gak ero. Tahu solet gak ero. Ya apa? Maka saya itu husnudzon kepada masa depan ya. Suwe meni-meni iku rek, saiki lak akeh TKI TKW dari Pulau Jawa, seluruh Indonesia ke Cina, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang gitu ya. Ke Malaysia bahkan. Meni-meni kualik rek insyaallah.
Meneh-meneh iki akeh Cina rene, akeh wong barat rene iki ndolek penggawean di Wonosalam. Ngono lho. Kon bose, ngono lho. Sinau dadi bos mulai saiki ya. Nek mlaku tok berdiri ngono lho. Kon iku wis melarat gak berdiri gaya apa? Wis melarat mlaku nyuklun ngene iki. Jadi mulai mudah-mudahan Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Itu takdir Allah. Takdir Allah. Dan saya meneliti itu sedemikian rupa sampai berabad-abad. Sampai ayat-ayat Quran saya teliti. Sampai semua peristiwa-peristiwa zaman sebelum Nabi Adam saya teliti semua. Sampai malaikat, iblis, setan tak teliti kabeh. Aku ini peneliti rek. Jin-jin tak teliti kabeh. Mulane aku nang iki mang aku gak ini. Saya tidak bikin teks yang urusannya jin. Kemarin di Pemalang, di Jepara sama Gerobokan tuh aku nyebut pimpinan jin di sana. Dan aku ono Magetan, ono dhewe Jombang, ono dhewe Kertosono, ono dhewe ono jenenge, ono sing sapa, ono sing sapa. Bahkan saya pakai untuk nama pemain lakon Lungsungi di Pasang Bulan kemarin, 92 jin. Dan aku wis njaluk izin, cok murung-murung ya rek ngene. Cok murung-murung arek iki nek kok uring-uring, nek kok engko nek kok angslupi kok deni arek wis melarat. Mangan gurung karuan. Karek kesurupan pisan, gendeng takon. Ojo kok ngono ya. Jadi aku ya minta izin baik-baik dan itu bukan saya mencari jasa dari jin. Yang enggak boleh kan kalau kita bertransaksi dengan jin. Iki gak transaksi aku mek dengan sopan dengan apik aku dengan sopan santun saya meminjam namanya untuk pengetahuan manusia. Karena manusia sama jin itu sejajar. Inna wa ma khalaqnal jinna wal insa, tugasnya sama untuk mengabdi kepada Allah SWT. Dan itu disebut jin sih. Jadi cacakmu itu jin. Sadurunge ono kono ono jin sih, ngono lho ya. Itu cacakmu. Ya. Dan nek di maya kan jelas, Pak. Hewan itu jadi menungso itu kan buncit, Pak. Saudara bungsu. Sebelum manusia itu ada hewan. Ngono ya. Jadi nek kepethuk kirik cak nanti cak ngono ya. Ngono ya. Cacakmu kok. Sebelum binatang tumbuh-tumbuhan. Jadi nek kon lewat opo kene grumbul-grumbul sak embrek alas sak embrek dadi kon wis gupuk Mbak, Mas, Mbak, Pakde. Gupuk kabeh kon gitu ya. Jadi pokoknya intinya manusia itu harus punya ekosofi sistem. Harus punya kebijaksanaan untuk menghargai saudara-saudaranya sesama makhluk Allah. Iku temenan rek, kabeh kenane Gusti Allah. Kon nguyuh enek gak ngatur dhewe gak iso kok. Aku iki mang kepoyoh-poyoh katanya. Kita itu jadwal kencing aja ndak bisa, Pak. Ndak bisa. Jadwal ono ta Kapolres jadwal beol Kapolres jam 7.15. Lah gak ono, Pak. Gak ono. Itu semua adalah metabolisme sunnatullah dicatur oleh Allah dan kita ndak bisa mengaturnya gitu loh. Saiki duren, mangan duren. Kok iso ngono rasane ya? Iku nek didoleki secara kimia, biologi gak iso. Mas yo kon sampai sel yang terkecil, quark, atom atau apapun ya. Itu gak iso didoleki kok duren kok rasane ngono. Paling nek kon misalnya sekarang ada produk teknologi yang berbau duren itu kan njupuk teko duren. Njupuk teko sawo, njupuk teko pelem to. Bukan dia menciptakan pelem. Tapi sing jenenge duren kok ngono rasane gak iso dijelasno secara ilmu, Pak. Kok iso ngono rasane ya? Nek karuntutmu kok seje ngono kan. Jadi itu aja manusia ndak bisa, Pak. Kok rasane duren koyo ngono, nek pelem kok koyo ngono, nek sawo kok koyo ngono, nek jambu koyo ngono. Jambu ana pirang macem. Jambu klodok, jambu bol, jambu drosono, jambu macam. Itu aja macam-macam gitu ya. Jadi kita tuh dikepung oleh kekuasaan Allah, betul enggak? Kalau manusia tidak mengerti bahwa kita dikepung oleh kekuasaan Allah, maka dia akan bisa berbuat sesuatu yang di luar kesadarannya bahwa dia dikontrol oleh Allah. Ngono ya. Nomor 1, Rasulullah kan bersabda, makanlah ketika lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Ngono ya, dijok keluarkan ya. Jadi kita harus tahu batas kapan seneng-seneng, kapan ibadah, kapan serius ngono ya. Nomor 2, iki mangan lagune Maroon 5 dasare, Maroon 5. Judulnya One More Night. Tapi diiringi oleh Kiai Kanjeng dengan kendang, dengan gamelan. Jadi lagu barat kayak apapun bisa diiringi Kiai Kanjeng dengan alat-alat Jawa.
Kemudian disebut lagu barat ya gak iso wong kendang barang, disebut lagu Jawa gak iso wong bahasa Inggris sak piturute ya. Kemudian sampai ke lagu Melayu, dangdut tadi itu karena ini hanya orang Jawa yang Islam yang bisa, orang Islam yang Jawa yang bisa membawakan seperti ini. Nek wong Amerika gak mungkin. Nek wong Arab gak mungkin. Wong Arab ilir-ilir gak iso. Keliru ain, ailir. Ini tadi kalau Anda ngomong genre, seluruh genre. Rocknya ada, ya toh. Pop biasa ada, apa menerek. Dangdut ada, jadi semua bisa dirangkum jadi satu. Jadi sebenarnya orang Jawa yang Islamlah yang bisa mempersatukan dunia. Menurut ya. Ini untuk menumbuhkan keyakinan kita bahwa wis kalau mau Jawa dadi wong Jawa karena sing dadekno wong Jawa iku Allah. Nek wong Islam wis Islam kon sebab nek kok digabungno Islam karo Jawa, Anda akan merangkum seluruh dunia. Anda akan bisa menghibur dan menyenangkan, mensejahterakan orang seluruh dunia. Tempo hari saya sudah bercerita mengenai Borobudur, jalurnya ke Ka'bah dan seterusnya ya. Wis sing maknya wis ngerti ya. Jadi sekarang teman sekalian, Kiai Kanjeng ini bisa ke Rusia, bisa ke Afrika, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, bisa kemana-mana karena musiknya Kiai Kanjeng merangkum seluruh genre musik di seluruh dunia. Gitu ya. Nah, seharusnya secara antropologi, secara sosiologi, orang Jawa, orang Islam sing gabung dari siji, mulane aja sampai Jawa bertentangan karo Islam, aja dimusuh-musuhno, aja dituduh ya. Jadilah Jawa yang Muslim, jadilah Muslim yang Jawa, maka engkau akan bisa ngelek dunia, kamu akan bisa mendunia, karena seluruh unsurnya ada di situ gitu ya. Jadi Arab rock ya ono, rocknya juga ada. Anda mau swing, mau Latin, mau apa semua bisa. Karena apa? Karena kita punya pendekatan global, punya pendekatan universal, rahmatan lil alamin. Tidak ada di seluruh dunia rahmatan lil alamin kejaba Kiai Kanjeng. Yang lainnya Arab ya Arab, Barat India. Kiai Kanjeng merangkum semuanya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan semua manusia menjadi ummatan wahidatan. Semua manusia itu jadi satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Kiai Kanjeng mewujudkannya melalui aransemen musik. Sehingga Perdana Menteri Inggris mengatakan ketika Kiai Kanjeng dipentas di London, seharusnya dunia ini diaransir atau diatur dengan cara Kiai Kanjeng mengaransir musiknya. Pidatonya sama dengan wali kota Teramo di Italia bahwa aransemen musik Kiai Kanjeng itu aransemen yang bisa mempersatukan seluruh unsur-unsur di dunia. Bukan soal bangga, ini soal keyakinan diri. Jadi Anda harus punya keyakinan diri bahwa Indonesia itu punya potensi yang sangat unggul untuk mempersatukan dunia, gitu ya. Jadi ojo dadi pekati Cina, ojo dadi pekati Amerika, dadi koncone. Jadi harus punya sikap yang diplomatis, sikap yang sumeleh, sikap yang ajur-ajar, beberayan yang baik, dan itu bisa dikuasai kalau kamu menggabungkan nilai Islam dengan nilai Jawa. Menurut ya. Maka Wonosalam ini kan juga unggulan dari Pulau Jawa toh. Wong nilainya 100 ngono alamnya ya. Maka sesungguhnya dari Wonosalam bisa lahir bermacam-macam kemungkinan aransemen hidup, tidak hanya di bidang musik tapi juga di bidang keamanan, di bidang pergaulan sosial dan seterusnya. Ngono ya. Alhamdulillah alamin, kita sudah sampai ke tengah malam, nek diterus nongkok tadi. Iki dino apa saiki? Jadi gak usah sampai minggu ya. Begitu jam 001 kan. 1 menit. Itu wis rong dino iki dadi honor ditambah iki. Tapi enggak. Pokoknya kita gembira, tepuk tangan untuk Bapak-bapak semua yang hadir. Insya Allah Pak, kalau makiyahan itu kita hatimu ki saiki hatimu hati sing bersatu apa hati sing musuhan? Jadi kalau kamu kan bisa kita tidak setuju sesuatu, tapi kan tidak langsung memusuhi orangnya. Bahkan mungkin kita tidak suka sesuatu atau perilaku orang lain, tidak langsung menjadi musuh Anda. Karena Allah mengatakan, asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi Allah memperingatkan, apa sing kon gak seneng, ojo, jangan-jangan itu yang baik bagi kamu. Dan apa yang kamu seneng, ojo GRC, jangan-jangan itu buruk bagi kamu. Jadi kita harus hati-hati terus. Jadi makiyahan ini mendidik kita bersama untuk selalu hati-hati, ojo gerusa-gerusu, didelok-delok sik, dinilai sik, dimatengno sik di jero ati, di pikiran. Ojo mek bener kudu apike kudu bijaksana. Syukur mulya gitu. Setelah bijaksana Anda menjadi mulia. Yang kita tuju adalah menjadi manusia mulia.
Ahsanut Takwim gitu ya. Insan kamil atau karim, insan karim ya. Manusia yang punya kesempurnaan ilahiyah. Ya, jadi ojo bangga dengan kelompokmu, ojo bangga dengan kekuatanmu yang menurut kamu lebih hebat dari orang lain. Karena sehebat-hebatnya kita pasti punya kelemahan dan selemah-lemah kita sebenarnya pasti punya kekuatan kan gitu ya. Jadi kita waspada. Oleh karena itu sekalian, aku nyuwun nang Gusti Allah malam ini, pagi ini supaya semua bapak-bapak yang di panggung maupun Anda semua sampai sing gak aku gak ketok ndek kono ya. Tak dongakno mulai malam hari ini Allah lebih sayang sama Anda. Jadi Anda dibimbing Allah melalui para malaikatnya dideleh di nggon sing paling apik, sing paling enak, sing paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Bapak Wakapolres, apakah semua dari DPR, semua pejabat yang lain dari dinas-dinas macam-macam, semua oleh Allah dibimbing untuk menuju tempat yang terbaik menurut Allah. Ya. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kita kan milihnya yang terbaik menurut Allah, karena itu pasti berkahnya gitu ya. Nek terbaik menurut kita gurungkan asa antukriu syai'an wa khairul lakum. Yang kamu tidak suka jangan-jangan itu yang baik untuk kamu. Jadi jangan gerusa-gerusuh, dipikir-pikir sih, diistikharoi sih, dipendem di jero hati sih, nanti Allah memberi petunjuk yang paling jernih, yang paling sejati, yang paling asli, yang paling benar gitu ya. Hakikatul hak, jadi hakikatnya kebenaran. Allah akan menuntun sana. Mulai sekarang kita akhiri bersama-sama dengan Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi inni masani durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kami sedang diancam oleh sejumlah bahaya di dunia dalam kehidupan kami ini, maka Engkau yang Maha Pengasih ya Allah, selamatkanlah kami dari semua bahaya itu. Amin ya rabbal alamin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, kami ini sendirian dengan pendapat kami, dengan pekerjaan kami. Ya Allah, berilah kami kawan-kawan yang berkah, kawan-kawan yang saling menyelamatkan satu sama lain ya Allah. Wa anta khairul warithin. Wariskanlah kepada kami sahabat-sahabat, bawahan-bawahan atau handai taulan yang bersama-sama membimbing kami semua menjadi yang terbaik di depan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah, sebab anak-anakku semua ini dan bapak-bapak di panggung ini semua hatinya ikhlas datang ke sini, sungguh-sungguh mengabdi kepadamu, sungguh-sungguh mencintai kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Amankanlah keluarga mereka, tenangkanlah hati mereka, dan maslahkanlah seluruh urusan mereka ya Allah. Dan jadikan Kabupaten Jombang ini kabupaten pelopor untuk perbaikan Indonesia ya Allah. Dan Wonosalam menjadi daerah yang paling maslahat, yang paling barokah di seluruh Kabupaten Jombang. Amin ya rabbal alamin.